Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Pagi hari ini seperti biasa di hari Senin pagi kita ketemu lagi dalam program Power Breakfast. Nah, narasumber kita pagi ini adalah seorang pejabat negara yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada awal minggu yang lalu ya, di hari Senin tanggal 21 Februari. Beliau adalah Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto, Esos MSC. Sosoknya ini dalam memimpin Lemhanas cukup unik karena tercatat sebagai kalangan sipil ya. Selain berasal dari kalangan sipil, beliau juga masih muda. Nah, bagaimana kiat narasumber kita di pagi hari ini dalam mengelola lembaga yang menjadi kawah candra di muka watak dan karakter calon pemimpin nasional? Sudah tersambung via Zoom meeting pagi hari ini, Pak Andi Wijayanto. Halo, selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik, baik Mas. Terima kasih sudah Ya, diundang. selamat sebelumnya Pak, dilantik oleh Presiden Joko Widodo di awal pekan lalu ya, menjadi Gubernur Lemhanas. Bagaimana perasaannya Pak? Ya, ada tanggung jawab baru yang harus dijalankan untuk memimpin satu lembaga pendidikan pengkajian ya, yang memiliki fungsi strategis di pemerintahan baik TNI, Polri maupun untuk aparatur sipil negara. Nah, hari ini kan libur Pak ya, dalam rangka Ya. Isra Mi'raj. Biasanya kalau libur seperti hari ini, apa Pak yang dilakukan Pak? Kalau di rumah? Eh, Ya sebisa mungkin dengan relax di rumah ya dengan keluarga. Tapi dari dulu tidak pernah bisa sepenuhnya libur ya. Jadi pasti ada selipan-selipan pekerjaan yang harus dilakukan, entah pertemuan dengan beberapa orang atau memang ada kerjaan-kerjaan yang harus disiapkan, dicicil supaya tidak numpuk bebannya. Biasanya Ya memang normal lah. Mm-mm. Hmm. Kalau tidak libur, apa yang biasanya dilakukan? Apalagi kalau Senin pagi ya. Eh, Ya rutinitasnya hampir mirip Mas ya. Jadi ya bangun sekitar jam setengah 6, jam 6, eh, ya lalu minum air hangat. Saya orang yang sangat-sangat jarang sarapan, ya, sangat jarang. Terus kalau sempat olahraga. Sekarang kan ada pandemi, kalau ada matahari ya Berjemur. berjemur. Ya, lalu siap-siap kerja, melakukan agenda kerja satu hari itu. Nah, setelah jadi Gubernur Lemhanas, Pak, ini kurang lebih sudah 1 pekan ya. Ada yang beda, Ya. Pak? Kebiasaan-kebiasaan yang berubah sekarang ini kalau di pagi hari. Eh, yang pasti kalau dulu sebelumnya menunggu jam untuk melakukan meeting satu gitu ya, yang normalnya berada di jam 8 dan jam 9. Ya, sekarang kalau di Lemhanas hari Selasa kemarin sampai hari Jumat ya kira-kira jam 7 sudah di gedung Lemhanas di Monas sana. Rumah saya di Cilangkap, ya, di Cilangkap Taman Mini, jadi Ya. membutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk menuju Lemhanas. Kira-kira jam 6-an gitu sudah siap, sudah berangkat. Nah, tadi karena memang nggak punya kebiasaan sarapan, berarti nggak pernah sarapan dong, Pak? Nggak artinya nggak ada sarapan favorit atau hal-hal yang biasa dilakukan, yang masuk di makan gitu, Pak, di pagi hari? Nggak ada. Jadi kalau saya ya memang tidak terbiasa sarapan, ya paling banter itu minum kopi hitam tanpa gula. Ya, Wah, yang paling sering ya air hangat 2 gelas begitu. Udah tahunan, bukan sejak kecil. wah, Sejak kecil udah jadi jarang. kebiasaan berarti ya? Ya, kayaknya keluarga ya begitu. Dari almarhum ayah saya juga jarang terlihat sarapan. Mungkin karena dulu keluarga ayah saya nelayan ya. Nelayan kalau pagi kan habis berlayar. Iya. Jadi kalau pagi malah istirahat tidur.
makan paginya ya bangunnya itu jam 11 gitu, Mm-mm. baru makan pagi kan, jam 11, jam 12 siang gitu. Sama Ya, berarti dalam kebiasaan Pandi juga begitu. Baru makan sekitar siang, jam 11 atau jam 12 pas makan siang gitu, Pak. makan pertama biasanya makan siang, antara jam 12 sampai jam 1. Hmm. Agak Biasanya kalau sarapan ya berarti ada tamu yang mm, memang ngundang sarapan gitu. Tapi kalau di rumah eh, tidak disiapkan sarapan. mm. Kalau sarapan informasi gimana Pak kalau pagi hari? Biasa update-update dulu nggak sih pagi-pagi gitu mengikuti perkembangan yang ada seperti sekarang misalkan ya contohnya ada konflik Ukraina dan Rusia gitu Pak, update dulu. Eh, ya, saya dibangunkan oleh TV ya biasanya. Jadi saya ada TV di kamar, Mm-mm. TV itu otomatis menyala, ya ada program power on-nya yang Mm-mm. langsung menyala ya setengah 6 pagi ya. Ya, dan itu langsung menyalanya ke channel berita Mm-mm. langsung tiap pagi. Jadi ya langsung melihat itu. Terus biasanya kalau beritanya normal ya diikuti, tapi kalau breaking news misalnya kayak Ukraina kan lagi sering breaking news ya, Iya. dia mati dalam ya tentang itu. Mm. Nah, berkenaan dengan kondisi konflik yang ada Pak, bagaimana Pak komentar atau tanggapan dari Pak Andi Pak Ukraina dengan Rusia ini? Eh, Ya posisi dari pemerintah tentunya satu kita menyesalkan kekerasan bersenjatanya ya. Jadi kekerasan bersenjata apalagi dalam wujud perang dalam bentuk apapun itu disesalkan. Lalu kalau sekarang fokus untuk memastikan warga negara Indonesia yang ada di Ukraina berada dalam kondisi baik, ya, sedang disiapkan upaya-upaya untuk melakukan evakuasi ya dari Ukraina, kalau lewat darat ya ke negara-negara tetangganya ya, apakah Rumania, apakah Polandia misalnya yang dimungkinkan untuk lewat darat. Lalu yang ketiga ya mendorong supaya ada upaya-upaya solusi damai, terutama yang tercepat, bagaimana kedua belah pihak sepakat untuk segera melakukan penghentian kekerasan, lalu upaya damai minimal bilateral antara kedua negara segera bisa dilakukan, Hmm. didorong juga berbagai inisiatif untuk kembali menggunakan mekanisme keamanan kolektif security melalui PBB. Hmm. Impact apa sih Pak yang sekarang atau sekarang ini sudah terasa belum impactnya ke Indonesia konflik yang terjadi ini? Belum, tapi ya kemungkinan impact-nya itu akan terjadi nanti di akhir-akhir Maret ya, terutama untuk ekonomi ya. Hmm. Kalau perangnya berkelanjutan, yang pasti segera akan terasa impact-nya itu kenaikan komoditas ya, terutama BBM. Ya karena Rusia, Ukraina itu kan jalur pasokan gas utama ke Eropa Barat. Hmm. Ya. Karena Rusia itu memasok langsung gas ke Jerman misalnya, lalu ada pipa-pipa gas dari Rusia ke Eropa Barat yang melalui Ukraina. Nah, begini pasti sekarang terganggu, sehingga kemudian negara-negara Eropa Barat, terutama Jerman, mencari Source baru energi ya? yang lain. Nah, Hmm. itu antara lain adalah kembali ke minyak bumi, kembali ke batu bara kalau mereka masih ada, Hmm. pembangkit listrik batu bara, dan karena permintaan naik pada saat ada kelangkaan di sumber yang lain, ya pasti harganya akan tinggi. Nanti pengaruhnya ke Indonesia yang paling terasa ya harga BBM kita cenderung naik, tapi karena untuk misalnya Petralite ada subsidi dari pemerintah, harganya mungkin tidak naik, dipertahankan tetap, tapi beban subsidi BBM di APBN akan meningkat drastis. Hmm. Itu baru satu, belum lagi komoditas-komoditas lain yang memang kita impor dari Ukraina ya, seperti gandum. Ya. Gandum mungkin 60-80% dari gandum yang ada di Indonesia itu impor dari sana. Mungkin untuk kebanyakan masyarakat tidak terasa Hmm. apa yang berwujud sebagai gandum itu, tapi kira-kira kalau kita makan biskuit ya, biskuit Ya. kering,
apapun mereknya, ya kemungkinan besar itu ada unsur Kena impact-nya gandum. ya. Nah, kalau terbiasa katakanlah makan sarapan sereal, begitu, itu juga ada gandumnya. Nah, mungkin akan ada kenaikan-kenaikan yang signifikan dari sisi harga, ya moga-moga tidak sampai terjadi kelangkaan dari produk-produk itu. Tapi untuk mengatasi konflik ini, peran strategis apa sih Pak yang bisa diambil oleh Indonesia sebetulnya Pak? Yang paling utama ya kembali menggunakan mekanisme collective security, keamanan kolektif di PBB. Ya kita tahu masalah ini sudah dibawa ke Dewan Keamanan PBB, sudah disidangkan. Rusia yang tahun ini 6 bulan ini menjadi presiden Dewan Keamanan PBB yang memimpin sidangnya, dan sudah dibawa ke Dewan Keamanan PBB, namun karena Rusia memiliki hak veto, jadi resolusinya diveto oleh Rusia, beberapa negara memutuskan abstain ya, di resolusi tersebut. Nah, langkah berikutnya bisa dibawa ke Majelis Umum PBB, bisa mengeluarkan resolusi Majelis Umum PBB, namun biasanya resolusi di Majelis Umum PBB ini cenderung tidak mengikat. Nah, hal lain yang bisa dilakukan Indonesia adalah G20 ya, sebagai pemegang keketuaan G20 bisa membawa masalah ini nanti untuk dibahas di G20 karena ya Rusia menjadi bagian di dalamnya. Oke. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Andi. Setelah ini kita tidak akan membahas tentang konflik antara Rusia dan juga Ukraina, tapi tetap kita harus berusaha ya sebagai bangsa yang tidak pro terhadap perang, kita harus terus menyuarakan bagaimana solusi-solusi agar konflik ini tidak berkepanjangan. Setelah ini kita akan bahas bagaimana tugas-tugas yang akan dijalankan oleh Pak Andi Wijayanto sebagai Gubernur Lemhanas. Nah, untuk Anda pendengar atau netizen yang juga ingin bertanya langsung atau menyampaikan komentar, silakan Anda bisa sampaikan via telepon di 0215869000 atau SMS WA di 0811806543. Melalui kanal YouTube kami di kolom komentar atau di media sosial Yasinta, silakan Anda tinggal ketikkan pertanyaan saja atau komentar. Kita akan lanjutkan perbincangannya setelah yang berikut ini. Power Breakfast. Masker, masker, ayo pakai masker. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Vaksin, vaksin, ayo kita vaksin. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Keluar buat kerja, maskeran dulu. Mau belanja bulanan, maskeran dulu. Kuliah tatap muka, maskeran selalu. Mulai dari kamu, masker nomor 1. Ayo, ayo kita vaksin, banyak manfaatnya. Kabar miring soal vaksin, tangkis beritanya. Vaksin itu gak bahaya AIDS, tapi menjaga. Mulai dari kamu, vaksin jangan tunda-tunda. Masker, masker, ayo pakai masker. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Vaksin, vaksin, ayo kita vaksin. Mulai dari kamu, masker dan Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Power Breakfast. Terima kasih pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Pagi hari ini dalam program Power Breakfast, saya masih bersama dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Bapak Andi Wijayanto SOS MSC. Tadi kita sebelum jeda membahas sedikit bagaimana peran-peran Indonesia terhadap konflik yang terjadi saat ini antara Rusia dan juga Ukraina. Nah, ini saatnya kita membahas tentang tugas-tugas yang akan dijalankan oleh Pak Andi Wijayanto sebagai Gubernur Lemhanas. Tapi sebelumnya, kami ingin tahu dulu Pak Andi, apa Pak yang dilakukan oleh Pak Andi setelah kemudian dilantik oleh Presiden Joko Widodo? Hari itu untuk pelantikan saya di Istana jam 10, ya, lalu melakukan gladi resik setengah 11, dilantik Pak Jokowi setengah 12, lalu diberikan kesempatan untuk langsung berbicara berdua
dengan Presiden selama kira-kira setengah jam, lalu setelah itu ke Lemhanas langsung melakukan memorandum serah terima jabatan, mendengarkan paparan dari para pejabat, ya para deputi tentang bidang yang harus dikerjakan di Lemhanas, kemudian melakukan yang mereka sebut sebagai arahan pimpinan. Jadi saya secara cepat memberikan beberapa gagasan gitu tentang apa yang akan dikerjakan di Lemhanas sesuai dengan arahan Presiden. Dan kalau nggak salah jam 4 sore saya bertemu dengan Pak Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas sebelum saya. Lalu ya acara selesai kembali ke rumah gitu. Nah, selama setengah jam itu Pak, selesai dilantik, apa sih Pak yang diobrolin? Atau ada amanat atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden? Pak Jokowi ya berdiskusi tentang Lemhanasnya ya. Ada arahan-arahan bagaimana melakukan transformasi Lemhanas untuk pendidikan, karena kami berfungsi melakukan pendidikan kepemimpinan strategis. Ya ada arahan-arahan bagaimana itu dibuat transformasinya sehingga semakin relevan dengan tantangan geopolitik sekarang. Setelah itu salah satu fungsi Lemhanas juga melakukan kajian-kajian yang langsung ditujukan kepada Presiden, itu ada di peraturan Presidennya, ya, sehingga kami juga diminta untuk semakin cepat untuk memberikan kajian-kajian terutama untuk isu-isu terkini ya. Lalu Presiden secara khusus meminta 2 kajian dari Lemhanas yang terkait dengan ibu kota negara, ibu kota Nusantara, dan juga tentang ketahanan pangan. Jadi Presiden bercerita detail begitu tentang masalah hyperinflation, inflasi sangat tinggi yang terjadi di dunia, yang disebabkan karena kenaikan harga pangan. Jadi Presiden cerita detail tentang apa yang terjadi di Amerika Serikat, apa yang terjadi di misalnya Eropa Barat, apa yang terjadi di Turki, dan berharap supaya masalah-masalah hyperinflation pangan ini bisa segera diantisipasi lalu dicarikan mitigasinya ke depan. Amanat itu juga Pak yang akhirnya atau gagasan-gagasan dari Presiden itu yang disampaikan juga oleh Pak Andi kepada pimpinan di Lemhanas yang lain pada saat hari pertama. Iya betul, itu, dan jadi tentang transformasi Lemhanas di bidang pendidikan, di bidang pengkajian strategis, lalu kami punya satu fungsi lagi tentang pemantapan nilai kebangsaan, yaitu juga disampaikan. Nah, saya juga diberi arahan oleh Ibu Megawati tentang ideologi Pancasila, tentang gagasan-gagasan besar dari Bung Karno ya, dan para tokoh-tokoh bangsa lainnya, dan tentang proyeksi Indonesia 2045. Jadi saya kombinasikan di situ. Lalu selama minggu ini ya selain berdiskusi internal dengan para pejabat Lemhanas, ya saya meminta waktu sampai hari Jumat ini ya untuk mematangkan gagasannya. Lalu saya juga bertemu dengan banyak tokoh ya selama 1 minggu ini ya, yang sempat bertemu langsung. Misalnya saya sempat ketemu Gus Yahya ya, Ketum PBNU. Ya, untuk mencari beberapa gagasan dan juga kerjasama yang bisa dilakukan segera antara NU dengan Lemhanas, terutama tentang bagaimana agar pemikiran Islam yang terkait dengan penguatan kebangsaan di Indonesia itu bisa disusun bersama antara Lemhanas dan NU sebagai salah satu materi bahan ajar utama. Ya, lalu minggu depan masih bertemu dengan
banyak pihak ya, terutama untuk merajut jejaring agar antara Lemhanas dengan beberapa institusi-institusi strategis di Indonesia itu jejaringnya semakin kuat. Nah Pak, untuk tugas-tugas di Lemhanas, apakah Bapak akan mengkombinasikan tadi dan termasuk juga meneruskan visi dari Gubernur Lemhanas sebelumnya Pak? Bagaimana Pak? Oh iya, pasti kesinambungan menjadi sesuatu yang penting ya, apalagi karena saya masuk kan tahun anggaran 2022 sudah berjalan. Ya. Ya, pada dasarnya program-program dan anggaran Lemhanas itu sudah ketok palu lah di kira-kira November 2021. Jadi ketika saya masuk, ini sudah ada 2 program pendidikan utamanya, ada program pendidikan reguler ke-63 dan ke-64. 63 sudah mulai bulan Januari, 64 nanti baru akan mulai bulan Maret ini. Ya, lalu beberapa kajian strategis yang dilakukan oleh Deputi, kajian strategis juga sudah mulai, beberapa program pemantapan kebangsaan di daerah itu juga sudah mulai. Mungkin minggu depan kalau saya tidak salah ada program ke Batam, gitu, program ke Aceh dan seterusnya sudah mulai. Jadi ya tentunya ada kesinambungan antara gubernur sebelumnya Pak Agus Wijoyo yang juga harus diteruskan sambil berusaha untuk segera melakukan transformasi yang disesuaikan dengan terutama arahan Presiden saat pelantikan. Nah Pak, satu hal yang sekarang ini kan masih terus menjadi sorotan ya, baik itu di era reformasi atau sebelumnya, adalah tentang korupsi Pak. Nah, bagaimana Lemhanas juga turut Pak untuk berkontribusi dalam mencetak para pemimpin bangsa ini yang anti korupsi, Pak Andi? Ya, satu misi itu menjadi salah satu misi utama di pendidikan Lemhanas ya, baik pendidikan kepemimpinan strategis maupun yang tadi pemantapan kebangsaan. Ya, jadi selalu ada bahan-bahan studi kami menyebutnya yang diberikan kepada para peserta. Ya, dan Lemhanas selalu mengundang pihak-pihak terkait langsung untuk memberikan pemaparan itu. Jadi kami selalu mengundang dari KPK, biasanya juga kami mengundang dari lembaga-lembaga masyarakat, lembaga masyarakat sipil gitu yang memang konsentrasinya berada di bidang korupsi, sehingga upaya untuk penanggulangan korupsi yang lengkap, yang mulai dari penanaman nilai sampai penciptaan sistem yang memperkuat good governance, memperkuat transparansi, akuntabilitas itu didapat oleh terutama peserta pendidikan kepemimpinan strategis tadi. Selain korupsi, apa sih Pak sebetulnya Pak yang menjadi PR ya bagi karakter-karakter pemimpin bangsa di kemudian hari Pak? Ya, selain korupsi, sesuai dengan fungsi Lemhanas untuk ketahanan nasional itu kalau mau diartikan sederhana kan seperti imunitas tubuh ya. Kita memang harus memiliki kekebalan, gitu, ketahanan ya terhadap dinamika-dinamika yang terjadi, lalu kemudian ya dibentuklah prasyarat-prasyarat dasar supaya imunitas tubuh, tahanan nasional ini tetap kuat. Ya, jadi kemudian kami juga memiliki pengukuran ketahanan nasional, indeks pengukuran ketahanan nasional itu sudah lama dilakukan dari tahun 2006 ya, biasanya setiap bulan November begitu dilaporkan hasil pengukuran tahun ini kepada Presiden. November lalu sudah dilihat, lalu terlihat mana yang naik, variabel mana atau dimensi mana yang naik, yang turun, provinsi atau kabupaten mana yang naik, yang turun indeks ketahanannya, dan itu sifatnya lengkap karena ada 8 gatra kalau di Lemhanas, mulai Sosbud, Hankam, ada geografi, ada teknologi, sehingga diharapkan bisa memberikan early warning, ya peringatan dini, termasuk juga memberikan saran-saran perubahan
struktural kebijakan yang harus dilakukan baik di kementerian lembaga tertentu ataupun pemerintahan daerah. Baik. Pak Andi, kita akan rehat kembali Pak. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangannya karena tadi ada disinggung sedikit tentang teknologi ya, apalagi sekarang teknologi digital. Bapak juga sempat mengungkap tentang metodologi big data, termasuk juga aktivitas Bapak sebagai seorang dosen dan peneliti di Lab 45. Nah, setelah menjadi Gubernur Lemhanas, bagaimana kegiatan tersebut? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Netizen dan pendengar jangan kemana-mana. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan via telepon, SMS, WA, ataupun melalui media sosial. Power Breakfast. Kepada seluruh pendengar El Sinta dimanapun berada, saya Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, mengingatkan kepada kita semua bahwa perang melawan pandemi COVID-19 belum usai. Di tengah tantangan merebaknya varian Omikron yang mudah menular, kelalaian sekecil apapun terhadap protokol kesehatan dapat meningkatkan risiko lonjakan kasus. Mari kita terus berikhtiar bersama dengan disiplin memakai masker secara benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Ayo kita bertekad untuk menjadikan 2022 sebagai tahun terakhir pandemi. Tetap semangat, tetap kuat untuk mewujudkan Indonesia sehat. Salam tangguh. Power Breakfast. Ya, pendengar dan juga netizen, sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan Gubernur Lemhanas, Bapak Andi Wijayanto, saya mau update dulu mengenai informasi kemacetan ya yang masih terjadi sampai saat ini di kawasan Puncak. Kata akun Twitter Bovilia 11, lewat Jongko lancar, tapi jalannya berkelok-kelok dan juga sedikit rusak. Bahkan juga ada yang mengeluhkan karena kemacetan yang terjadi, akhirnya kegiatannya mau ke Bogor, jadi kena macet, meskipun sebetulnya dekat jaraknya. Kemudian juga ada informasi dari Hutan Rimba ya via Twitter. Kondisi di jalur Puncak Bogor, posisi pengambilan gambar di Green Hill, Anda bisa cek di Twitternya Alsinta. Macet nggak bergerak arah Puncak karena diinfokan arah Jakarta juga stuck di sekitar Gunung Mas. Luar biasa macetnya sampai sekarang masih terjadi ya di kawasan Puncak. Tetap hati-hati bagi Anda pengendara yang melintas. Sambil mendengarkan wawancara di pagi hari ini, Anda tetap harus hati-hati dan waspada. Terima kasih juga untuk sejumlah informasi yang disampaikan. Dan pendengar serta netizen, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Gubernur Lemhanas, Bapak Andi Wijayanto. Tadi kita membahas mengenai peran-peran dan tugas serta gagasan-gagasan yang akan dilakukan di Lemhanas ke depannya. Nah, Pak Andi Wijayanto ini sebelum menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional juga punya aktivitas lain ya, misalkan sebagai dosen dan peneliti di Lab 45. Nah, Pak Andi, setelah menjadi Gubernur Lemhanas, kegiatan-kegiatan tadi bagaimana, Pak? Lab 45-nya memang untuk tahun ini disiapkan regenerasinya ya. Jadi kalau semula saya koordinator, begitu masuk tahun 2022 ini koordinatornya dialihkan sekarang ke Mas Iis Gindarsa. Dan sayanya beralih fungsi menjadi senior fellow ya, yang cenderung tidak lagi terlibat dalam dengan kajian-kajian. Nggak terlibat langsung istilahnya gitu Pak ya? Ya nggak terlibat langsung, jadi ya paling melakukan rapat konsultatif begitulah bersama dengan beberapa senior fellow yang lain. Jadi saya senior fellow di situ bersama tiga rekan lainnya. Tapi tidak sepenuhnya ditinggalkan Pak ya Lab 45-nya, meskipun tadi secara tidak langsung kegiatan-kegiatan yang harus terjun langsung itu tidak lagi dilakukan gitu.
Ya, tidak, tetap tetap terlibat sebagai senior fellow di Lab 45. Nah, Pak, ngomongin tentang teknologi, Bapak juga sempat menyebutkan bahwa tantangan di Lemhanas ke depannya ini adalah berkaitan dengan perkembangan metodologi big data, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, mengenai hal itu, Pak. Iya, itu di Lab 45 kami konsentrasinya atau yang berusaha menjadi kekhususan kami itu memang big data ya. Karena melihat sudah bisa dimunculkan artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk mengkaji beberapa isu langsung dengan mencari titik-titik data itu di sumber-sumber terbuka online yang ada di media, ya baik di misalnya media online maupun di ruang-ruang media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram yang masih dicoba itu untuk memahami algoritmanya itu di TikTok ya, misalnya. Tapi relatif sudah ditemukan ya metodenya. Ya, ini yang pertama tentunya membutuhkan server data center untuk menarik big datanya. Ada data scientist yang bisa melakukan klasifikasi kategori, membuat algoritma. Lalu data scientistnya harus bicara erat dengan para analis ya. Sehingga apa yang diinginkan analis itu langsung berubah menjadi algoritma, dimasukkan ke big data machine, big data analysis sehingga didapat algoritma yang dibutuhkan untuk melakukan analisis big data itu. Lemhanas kaya sekali dengan data, misalnya laboratorium pengukuran Lemhanas itu sebetulnya saya sudah terlibat di penelitian laboratorium itu sejak didirikan tahun 2006 ya. Salah satu kekhasan dari laboratorium pengukuran itu memakai metodologi sistem dynamic yang dikembangkan bersama antara Lemhanas dengan beberapa peneliti di ITB Bandung itu, dan itu sudah berlangsung 15-16 tahun. Jadi itu juga bisa dimuktahirkan dengan menggunakan metodologi terkini. Misalnya kalau kita kaitkan tadi dengan gagasan-gagasan dari Bung Karno dan tokoh-tokoh bangsa yang lain dan kita masukkan ke era metodologi big data ini, bagaimana Pak terjemahannya nanti di Lemhanas? Ya misalnya kalau saya membuat ekstrim ya, membuat ekstrim, katakanlah saya ingin tahu 1 tahun ini di media sosial ya, katakanlah saya fokus saja di Instagram gitu ya. Bagaimana pengguna Instagram di Indonesia, bisa saja kami fokuskan di rentang usia tertentu. Katakanlah saya ingin mengkaji tentang generasi Y dan Z gitu ya. Jadi yang berusia antara 25 sampai 35 tahun hari ini. Bagaimana mereka menggunakan Instagram. Lalu saya kaji aja secara ekstrim. Apakah bagaimana mereka menggunakan Instagram untuk memahami atau melakukan browsing tentang pemikiran Bung Karno versus katakanlah pop culture atau misalnya K-pop. Nah, itu bisa kelihatan. Ya, bisa kelihatan polanya. Terus bisa kelihatan dengan algoritma tertentu ketika mereka berusaha untuk mengikuti pemikiran-pemikiran Bung Karno di akun-akun tertentu di media, apa sih yang menjadi ketertarikan mereka? Ya, apakah tentang kemerdekaan, apakah tentang gagasan geopolitik, ya, apakah tentang keluarga, ya, apakah terkait dengan Bung Karno di tahun-tahun 60-an terkait dengan Bikora, Trikora, langsung kelihatan. Ya, bisa didalami bagaimana pengguna media sosial itu berusaha mencari tahu apa yang dilakukan. Kalau dulu di ilmu komunikasi itu sering disebut sebagai content analysis. Ya. Nah, sekarang content analysisnya yang dulu dilakukan manual, misalnya berita di media cetak, di televisi, di radio,
Nah, sekarang ada big data machine yang sangat-sangat membantu kita untuk melakukan analisis lebih dalam. Hmm. Eh, Kalau berbicara tentang teknologi digital ya, sekarang ini kan tidak hanya soal big data Pak, tapi yang lagi gandrung juga dibahas ya saat ini banyak sekali masyarakat yang bahas tentang metaverse. Nah, bagaimana Pak kalau kita kaitkan dengan nasionalisme dan patriotisme metaverse ini sebetulnya? Ya, teknologi selalu memiliki dua pisau ya. Hmm. Pisau yang bisa membantu kita untuk membedah eh, satu persoalan ya untuk kebutuhan kita, tapi juga bisa kalau tidak hati-hati malah pisaunya berbalik melukai kita. Ya, Ya. tergantung. Ya. Hmm. Ya, itu tergantung dari penggunanya sih sebetulnya, bagaimana menggunakan pisau tersebut. Ya, metaverse sesuatu yang tampaknya tidak terhindarkan ya. Teknologi-teknologi seperti ini tampaknya tidak terhindarkan. Nah, yang pasti mestinya teknologi itu bisa memperkuat integrasi di satu bangsa, mestinya. Tapi kalau di perkembangan digital society, masyarakat digital, ada juga tanda-tanda teknologi itu memunculkan yang secara akademik terminologinya disebut sebagai digital divide, pemisahan digital. Ya, pemisahan digital itu misalnya, pemisahan digital nomor satu yang paling dasar itu akses. Dalam artian ada wilayah, misalnya seperti rumah saya begini, atau di kantor Lemhanas, itu nggak ada masalah dengan 4G. Ya. Ya, di kantor Lemhanas karena letaknya strategis di Monas, nggak ada masalah nanti dengan 5G. Ya, tapi mungkin bergerak aja kira-kira 3-5 kilometer dari Lemhanas ya menuju katakanlah pemukiman di Senen ya atau menuju ke pemukiman di daerah Tanah Abang itu 5G-nya belum ada. Ya, nah itu yang disebut digital divide nomor satu. Digital divide nomor dua adalah gadget yang kita punya. Gadgetnya akan berbeda-beda. Ya, terutama kalau sekarang RAM-nya berapa. Support ya, atau enggak tadi ya soal 5G 4G-nya gitu ya. Kalau laptop juga demikian, dia sudah memakai prosesor apa sehingga kemampuan untuk memproses data seberapa cepat ya dan seterusnya. Yang terakhir biasanya disebut sebagai literasi digital. Ya, kemampuan seseorang untuk menyerap secara baik informasi yang muncul di ruang digital itu. Ya, dulu ketika saya masuk kuliah gitu ya, masuk kuliah ingin melakukan kajian, melakukan skripsi kan setengah mati mencari data. Iya. Betul sekali. Mati. Ya, jurnal itu nggak ada online. Jadi jurnal itu harus kami pegang fisik kan. Dan di Jakarta, saat itu saya kuliah di UI, di Jakarta untuk bidang saya hubungan internasional hanya ada beberapa perpustakaan yang memiliki jurnal lengkap. Ya, misalnya, wah setengah mati mencari data. Sekarang kebalikannya. Sekarang namanya information overload. Ya, masalah dari misalnya mahasiswa di kampus-kampus hari ini itu bukan kekurangan data, bukan kekurangan bahan, malah bahannya kebanyakan. Berlimpah ya. Katakanlah tadi topik yang kita bahas Rusia Ukraina, itu kan kita beneran information overload. Information overload yang langsung breaking news disiarkan di TV sampai misalnya melihat serangan anti pesawat udara yang tiba-tiba bisa live di TikTok. Ya, information overload-nya luar biasa sekarang. Nah, kalau tidak dibekali dengan kemampuan mengolah pengetahuan secara terstruktur, itu yang biasanya menjadi ciri khas kampus, pengolahan pengetahuan secara struktur, ya information overload ini malah merendahkan nanti literasi digital. Oke, Pak Andi, kita coba jawab beberapa pertanyaan ya. Pak Andi coba jawab beberapa pertanyaan via WA ini Pak. Ada beberapa komentar yang masuk Pak, termasuk via telepon. Ya, silakan. Saya sapa setelah saya baca via WA. Ada Pak Hadi via WA. Pak, bagaimana pendapat Pak Andi selaku Gubernur Lemhanas yang sekarang, yang baru ditugaskan oleh Presiden, tentang usulan dari Gubernur Lemhanas sebelumnya, Pak? Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Apakah Bapak setuju? Bagaimana pandangan Pak Andi? Kemudian juga ada Pak Bone. Bagaimana peran Lemhanas, Pak, dalam mencegah dan memerangi paham radikalisme, Pak, yang selalu mengganggu keharmonisan bangsa Indonesia?
Itu 2 pertanyaan via WA, tapi nanti Pak dijawabnya. Kita mau sapa dulu via telepon, ada Pak Slamet Muksan di Tangerang. Halo Pak Muksan. Ya, pagi Mas Berry. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Pagi Pak Andi Wijayanto. Selamat pagi, Bapak. Ya, ini salah satu favorit saya. Waduh, Iya. gimana Pak? Silakan Pak. Ya, Pak Andi Wijayanto ini saya mengerti. Saya ini pengamat segala bidang yang tidak mau terkenal, yang tidak mau tampil seperti itu. Saya kan cuma hiburan aja, mengasah otak supaya jangan pikun aja. Jadi saya kalau mengamati sesuatu, saya bukan comot sana, comot sini, jiplak sana, jiplak sini, baca sana, baca sini, enggak. Saya selalu ingin mendapatkan yang original. Nah, barangkali saya berhadapan langsung dengan Pak Andi Wijayanto, saya bisa salah, sangat kemungkinan bisa salah. Langsung poinnya boleh Pak Muksan? Ya bisa, ini mau langsung karena pengamatan saya adalah tidak ada di tempat lain. Ya Pak, ketika Pilpres pertama kali, Pak Andi Wijayanto ini orang yang sangat penting, dikenal dengan trio macan, ya trio macan ya, yang lain saya nggak perlu sebut ya. Kemudian dia sangat dekat sekali dengan Pak Jokowi. Nah kemudian ada yang nggak suka ya keberadaannya itu, banyak pihak yang nggak suka sehingga dia tergeser dari kabinet pada waktu itu, kemudian masuk ke Pindad gitu loh. Nah sampai ceritanya saya nggak tahu lagi. Saya berusaha jujur karena saya berhadapan dengan orang saya anggap seperti penggaris gitu Mas Berry. Jadi orang yang lugas, yang apa itu kebanyakan kurang disuka gitu loh. Maka dia posisi sebagai Lemhanas ini sangat tepat. Jadi tidak ada miring kiri miring kanan ya, dia menegakkan aja bagaimana supaya negara ini, tentu semua kan orang pinter, orang mau jadi pejabat kan harus masuk Lemhanas dulu. Nah ini kondisi seperti ini sangat cocok buat Pak Andi Wijayanto. Saya ucapkan selamat bekerja. Semoga Bapak sukses. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Slamet Muksan di Tangerang. Silakan Pak Andi, bisa ditanggapi Pak. Ya, terima kasih atensinya Pak. Ya, untuk saya ya perjalanan terutama saya di politik ya. Saya sebelumnya dosen di UI, lalu karena ada penugasan politik, ya penugasan politik itu ya dari almarhum ayah saya, dari Ibu Mega, lalu akhirnya mendapat penugasan politik dari Pak Jokowi yang mengharuskan saya memilih. Saya harus terlibat politik praktis yang tidak boleh dilakukan sebagai dosen karena saya berstatus pegawai negeri sipil. Jadi ketika saat itu Ibu Mega meminta saya untuk melakukan kampanye politik dengan menjabat sebagai sekretaris tim kampanye nasional yang mengawal Pak Jokowi mulai dari pengumuman waktu itu di Rumah Pitung, Jakarta Utara, tanggalnya 12 Maret 2014 ya. Tanggal 12 Maret 2014 itu saya mengajukan surat pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil. Saya masuk sebagai pegawai negeri sipil itu tahun 99. Ya sudah, saya mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil supaya saya tidak terkena dengan pelanggaran peraturannya, termasuk saya tidak memberatkan lembaga saya, Universitas Indonesia, yang nanti harus menjelaskan kenapa salah satu dosennya kok aktif berpolitik praktis, gitu ya. Ya udah, setelah itu ya pembelajarannya banyak lah untuk saya dari tahun 2000, terutama 2013, 2014 sampai hari ini gitu, tentang lika-liku politik. Tapi yang pasti ya walaupun mungkin saya tidak memiliki jabatan, sebetulnya dari 2016 sampai kemarin saya dilantik, saya tetap di seputaran istana kok. Jadi saya punya posisi penasihat senior kantor staf presiden gitu ya, dulu pernah membantu Pak Luhut, lalu Pak Teten, lalu Pak Muldoko ya dalam bidang saya. Jadi ada pertemuan-pertemuan rutin yang kami lakukan, dan akhirnya ada penugasan formal lagi sebagai
sebagai Gubernur Lemhanas. Tapi relatif tugas yang diberikan dari 2016 sampai hari ini ya tetap berkaitan dengan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa saya bantu kontribusikan pemikirannya sesuai dengan bidang saya. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Hadi belum terjawab, Pak. Bagaimana, Pak, pendapat Bapak tentang usulan dari Gubernur Lemhanas sebelumnya, Pak? Polri berada di bawah kementerian, Pak. Setuju nggak, Pak? Ya itu harus dikembalikan ke kerangka regulasinya ya. Jadi kalau balik ke kerangka regulasi yang paling dasar, paling fondasi, pasal 30 Undang-Undang Dasar, ya yang diatur itu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ya untuk TNI sistem pertahanan rakyat semesta, untuk polisi sistem keamanan. Lalu sudah diatur dalam undang-undang derivatifnya. Untuk TNI ada undang-undang pertahanan, ada undang-undang TNI tahun 2002, tahun 2004. Di polisi ada undang-undang Polri ya. Di undang-undang pertahanan itu sudah diatur bagaimana misalnya relasi antara TNI dengan Presiden sebagai Panglima tertinggi, diatur relasi antara TNI Presiden dengan DPR, misalnya dengan Kementerian Pertahanan, itu juga diatur. Di Undang-Undang Polri yang kita anut itu relasi antara polisi dengan Presiden, lalu relasi antara polisi dengan Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional, yang dibentuk untuk melakukan peran pengawasan, salah satu peran pengawasan di bawah kendali Menko Polhukam. Ya, jadi sebetulnya di titik itu kalau di TNI ada Kementerian Pertahanan yang menterinya langsung dengan Presiden, di polisi ada Kompolnas sudah berjalan yang kendalinya ada di Menko Polhukam. Kalau secara demokratik ini kan upaya untuk memperkuat kendali sipil, kendali demokratik ya atas TNI, atas Polri. Ya, nah kendali politiknya untuk TNI tadi ada di Kementerian Pertahanan, langsung ke Presiden melibatkan DPR untuk beberapa urusan. Nah untuk polisi juga sebetulnya sudah jalan, sudah ada Kompolnas dengan Menko Polhukam tadi. Ya, peran Lemhanas bagaimana, Pak? Tadi ada Pak Bone dalam mencegah dan memerangi paham radikalisme yang mengganggu keharmonisan bangsa kita. Itu sangat relevan dengan keberadaan salah satu fungsi kami ya, Deputi Pemantapan Nilai Kebangsaan. Nah, Deputi Pemantapan Nilai Kebangsaan ini sebetulnya satu kedeputian di Lemhanas dengan pekerjaan paling banyak. Ya, 1 tahun bisa melakukan 600-an kegiatan ya yang dilakukan di berbagai daerah dan yang paling banyak membuat jejaring ya. Misalnya hari Sabtu kemarin hari Sabtu kemarin itu saya harus memberikan paparan ke para mubalik ya se-Indonesia ya, ada yang bertemu fisik terbatas, tapi ribuan lainnya ada di ruang virtual. Ya, itu saya ingat banget ada satu mubalik dari Poso, ya, dari Poso bercerita detail tentang tantangan apa yang mereka lakukan ya untuk melakukan pemantapan nilai kebangsaan, melakukan pembendungan ideologi transnasional radikal yang berada di zona merah sebaran teror di Poso ya. Ya, saat itu saya berbicara dengan mubalik ini dan mengatakan bahwa wah kami di Lemhanas yang harus belajar lebih banyak dari Bapak karena Bapak pengalamannya benar-benar real di lapangan ya tentang pemantapan kebangsaan dengan tantangan benturan nilai yang sangat nyata ya. Jadi kemudian ya sudah nanti kita bicara lebih lanjut
bagaimana melakukan pemantapan kebangsaan untuk benar-benar memitigasi sebaran ideologi transnasional radikal itu. Ya, dan itu bisa, ya itulah yang sebetulnya harus terus-menerus diperkuat oleh Lemhanas ya. Berjejaring, tidak bisa kerja sendirian, karena tantangan ideologinya itu sangat-sangat nyata di Indonesia. Ya, baik. Pak Andi, terima kasih untuk waktu dan juga perbincangannya pagi hari ini. Tapi satu hal yang sekarang nampaknya tidak muncul nih dari ciri khasnya Pak Andi. Topi fedoranya kemana Pak sekarang ini Pak? Itu sebetulnya bukan style yang saya inginkan ya. Jadi kira-kira gini, waktu itu saya jadi tim kampanye Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi kan suka belusukan ya. Kalau belusukan saat itu belum pandemi kan, itu berdesak-desakan orang ya. Lalu saya memakai topi itu untuk mempermudah saya dikenali oleh Pas Pampres. Saya biasanya harus menjadi pembuka jalan. Jadi katakanlah Pak Jokowi masuk ke satu pasar dengan semua lorong-lorongnya, kan berdesakan orang. Ya, lalu supaya Pas Pampres itu bisa tahu Pak Jokowi bergeraknya kemana, saya pakai topi fedora itu. Karena jarang kan orang pakai topi fedora. Jadi langsung kelihatan, nah itu. Ya, Mas Andi ada di depan, saya belok ke kiri, mereka ikut ke kiri. Ya, yang orang misalnya tidak amati gitu ya. Tidak amati karena harus memberikan petunjuk mudah bagi teman-teman Pas Pampres bahwa ini sepatu saya pakai sepatu boot Pas Pampres ya supaya memudahkan pergerakan. Antara sepatu kiri dengan sepatu kanan warna talinya beda, ngejreng. Bisa satu merah, satu hijau, bisa ngejreng. Jadi Pas Pampres itu tinggal lihat ke bawah, melihat ada sepatu aneh dengan warna tali yang berbeda, mereka tahu, itu saya. Tujuannya itu dulu Mas, bukan gaya ya, bukan gaya tapi menciptakan prosedur taktikal lah, prosedur taktikal yang mempermudah waktu itu perangkat-perangkat yang melekat Pak Jokowi ya untuk bergerak di lapangan, terutama dalam kondisi kampanye belusukan. Ya, tapi itu luar biasa loh Pak. Jadi ciri dan sepertinya sekarang di Lemhanas ditinggalkan begitu ya. Ya karena saya nggak butuh lagi untuk dikenali oleh Pas Pampres dari kejauhan. Jadi tidak butuh lagi topi fedora itu. Tapi masih punya koleksinya cukup banyak. Baik. Pak Andi, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Pak ya. Sukses terus untuk Pak Andi dan sehat selalu Pak Andi. Ya, terima kasih Mas. Selamat pagi Pak.